Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku bodoh, Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Kalyana Tantri menangis terseduh-seduh, hatinya remuk karena harus berpisah dengan Suliwa, pria yang diam-diam telah mengisi relung hatinya. Suliwa pergi meninggalkan Pulau Momongan, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh Tantri. Namun, sebelum benar-benar pergi, Suliwa sempat menghampirinya, menenangkan Kalyana yang larut dalam duka. Ia menyapanya dengan penuh kelembutan, menghiburnya sejenak agar air matanya berhenti mengalir. Namun dari kejauhan, Galuh Parwati menyaksikan semuanya dengan dada bergemuruh. Kecemburuan membuncah dalam hatinya. Ia merasa terusik karena perhatian Suliwa tertuju pada wanita lain. Perasaan yang telah lama dipendamnya kini bergelora. Setelah itu, Suliwa pun pergi meninggalkan tempat itu, sementara Kalyana masih bergelut dengan perasaannya. Sang kakek, yang sedari tadi memperhatikan cucunya itu, datang menghampiri. Ia mencoba menghibur Kalyana, membisikkan kata-kata penyemangat agar ia tidak larut dalam kesedihan. Kalyana mendengarkan dengan hati yang mulai tenang, dan dalam tatapan matanya yang sendu, ia berharap suatu hari nanti bisa bersatu kembali dengan pria yang diam-diam telah ia kagumi, Suliwa. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Ya, di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, Kek. Kamu tahu, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan, Sang Pencipta pun dianggap musuh. Di tempat lain, saat malam mulai merambat sunyi, Adiyaksa tengah tertidur pulas di samping istrinya. Suasana damai itu tiba-tiba terganggu oleh ketukan pelan di pintu rumahnya. Dengan rasa penasaran, Adiyaksa bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat dibuka, tampak sosok misterius bertopeng berdiri di hadapannya. Orang itu mengajaknya keluar dan mengajukan pertanyaan mengenai keputusan pengadilan Dewi Sintawati. Dikatakan bahwa putusan sudah bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun, suasana berubah mencekam ketika sang pria bertopeng perlahan membuka penyamarannya. Ketika wajah aslinya terlihat,
Adiaksa gemetar ketakutan. Ia pun mengakui bahwa dirinya hanyalah menjalankan perintah dari Empu Mahasyura atas perintah Ki Darpashuro, tanpa mengetahui niat sebenarnya. Sang Empu yang mendengar pengakuan itu menjadi murka. Ia menghajar Adiaksa dengan amarah membara, namun tidak sampai menghilangkan nyawanya. Setelah itu, Adiaksa memohon ampun dan menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata karena menjalankan perintah. Saya dan Darpasura Sang Empu hanya akhirnya melakukan mengampuninya permintaan dan membiarkannya pergi, untuk memunculkan meski luka saksi batin dan pelaku masih palsu. membekas. Ada kau Adiaksa. Ampunkan kami, Empu. Di kerajaan Bojanegara, Putri Sekarwangi termenung di pelataran istananya, wajahnya penuh rindu. Ia memikirkan Prabu Angling Dharma, pria yang telah mencuri hatinya. Hari-harinya terasa hampa tanpa kehadiran sang Prabu. Namun pada suatu hari, burung belibis berjambul datang terbang dengan anggun menghampirinya. Semua orang tahu bahwa burung itu adalah peliharaan kesayangan sang putri. Tapi siapa sangka, burung itu ternyata adalah jelmaan dari Prabu Angling Dharma. Sang putri membawanya masuk ke kamarnya, dan di sanalah keduanya melepas rindu, bercakap penuh kehangatan. Di tengah curahan hati itu, Prabu Angling Dharma berubah wujud menjadi manusia. Tanpa mereka sadari, ibu sang putri menguping pembicaraan mereka dari luar kamar. Sang Prabu, dengan naluri tajamnya, merasakan kehadiran seseorang dan segera waspada. Akhirnya, kejadian itu sampai ke telinga Gusti Prabu Bojanegara. Prabu Angling Dharma yang kini diketahui berada di istana, ditangkap dan dikurung dalam wujud burung belibis berjambul. Sang putri merasa hancur, namun Prabu Angling Dharma bukan raja biasa. Dengan kesaktiannya, ia tetap bisa mendatangi sang putri secara gaib. Akhirnya, sang raja mengumumkan sayembara, barang siapa mampu mengusir makhluk misterius itu akan diberi hadiah besar. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku. Seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah. Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang Dinda Dewi.
periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul Akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantuku. Meskipun kau hanya seorang patih.
Saat pengumuman sayembara menggema ke penjuru negeri, Pati Batik Madrim yang kebetulan sedang berada di sana, mendengar berita itu, tanpa menunggu lama, ia langsung pergi menuju istana Bojanegara. Di hadapan raja, ia mengajukan diri untuk menangani masalah tersebut. Ia meminta izin untuk memeriksa kamar sang putri, dan raja pun mengizinkannya. Saat itu, Prabu Angling Dharma merasakan adanya orang asing yang masuk, dan ia segera menyembunyikan diri ke dalam kalung sang putri, lalu berpindah ke Giwang. Namun, saat Batik Madrim mencoba mendekat dan menyelidiki, Prabu Angling Dharma menampakkan wujudnya. Batik Madrim tercengang melihat siapa sosok tersebut sebenarnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Keduanya mengerahkan seluruh kesaktian, hingga bumi seolah berguncang. Dalam pertempuran dahsyat itu, Prabu Angling Dharma akhirnya berhasil mengalahkan Batik Madrim. Namun, dengan bijak ia tidak menaruh dendam. Sang Prabu mengampuni Batik Madrim dan memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Raja Bojanegara. Sang Raja pun menyambutnya dengan kehormatan dan menjamunya sebagai tamu agung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan Dinda Dewi, aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan Giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Siap-siaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan.
Dinda Prabu. Jangan, Kanda Prabu. Ampunkan hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Kanda, Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madrim. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba. Malam harinya, saat Untuk suasana mengikuti istana mulai apa yang lengang, Pati Batik Madrim mendatangi Prabu Angling Dharma dan menyampaikan isi hatinya. Ia merasa kecewa dan terluka karena mengira bahwa Dewi Setiawati, kakaknya, telah dikhianati oleh Prabu. Batik Madrim menuduh bahwa Prabu telah melupakan Dewi Setiawati karena telah memiliki wanita baru. Namun Prabu Angling Dharma menanggapi tuduhan itu dengan tenang. Ia menjelaskan secara panjang lebar mengenai kejadian sebenarnya, termasuk alasannya melakukan Pati Obong, sebagai bentuk kesetiaan dan penyesalan, bukan karena melupakan kekasih lamanya. Kata-katanya tulus, penuh kejujuran, hingga akhirnya Batik Madrim pun luluh dan menerima penjelasan itu. Dari balik tirai, Dewi Ayu Sekarwangi, yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka, merasa takjub. Ia menyadari bahwa Prabu Angling Dharma adalah sosok pemimpin sejati, Seolah-olah yang adil, sengaja bijaksana, Adik Prabu dan persiapkan setia pada cinta supaya sejati. bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana. Untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah. Sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adi Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi. Tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok. Tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya.
Sementara itu, di sebuah tempat sunyi, Padepokan Sugaluh tampak hancur lebur, seolah baru saja diserang kekuatan besar. Suliwa dan Galuh Parwati berdiri terpaku di depan bangunan yang telah menjadi puing itu. Tak ada satupun orang yang tersisa. Mereka mencari petunjuk, berharap menemukan jejak atau pesan yang bisa mengungkap apa yang terjadi. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tulisan di dinding yang belum hancur, Ki Darpashuro dan Nila Saroya harus ditangkap karena mencuri kitab pusaka. Kitab itu adalah warisan sakral yang disimpan di Padepokan Sugaluh. Suliwa dan Galuh memutuskan untuk memburu para pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perjalanan membawa mereka ke sebuah pantai, di mana mereka duduk bersama di tepi api unggun yang hangat. Di sana, Suliwa membuka kisah masa lalunya. Ia bercerita bahwa dirinya dahulu menjadi rebutan banyak padepokan dan pendekar karena kekuatannya. Namun ia memilih menjauh, karena menyadari kelicikan dan niat jahat dari para pendekar tersebut. Ia tak ingin menjadi bagian dari kebusukan itu. Galuh mendengarkan dengan penuh simpati, dan malam itu menjadi saksi kebersamaan mereka yang mulai dipenuhi kepercayaan dan rasa saling memahami. Yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu, dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Karena hal itu akan merusak kewaspadaan. Saya sempat menguburkan 12 mayat yang ternyata saudara seperguruan Nila Saroya dari perguruan Halimun Petang. Dan dari cerita Nini Saroya sendiri, secara tidak langsung dia bercerita bahwa dia telah diperkosa oleh Sudamani. Siapa sebenarnya Sudamani? Dia salah seorang dari begitu banyak pendekar yang menginginkan saya. Kenapa dengan Kakang? Dunia persilatan memang sangat membingungkan, Galuh. Entah berapa perguruan dan pendekar yang menghendaki diri saya. Mungkin karena saya seorang tabib. Mereka mengira saya mampu membuat ramuan tertentu yang mereka inginkan. Lalu, kenapa Gusti Prabu membawa perempuan itu kemari? Sebenarnya hanya ingin menolong Nila Saroya yang menderita batin. Karena kejadian yang membuat aib pada dirinya. Dan guru dianggap paling mampu untuk menyembuhkannya. Tapi dia yang membuat kehancuran kepada keluarga saya. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup, tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Arahkan kapal ke kanan. Kandor, suruh anak-anak siapkan senjata. Siapkan senjata kalian cepat. Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Kalau pulau itu kosong, cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buah kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Wanto, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Ki Demang dan Kaliana Tantri.